Robito ini minta untuk oh iya, karo Robito anu bebasan Adwi. Kale Robito lah. Ini anak seneng karo dengan HP itu kok. Sendiri gitu. Tapi aku enggak. Enggak. Kalau jenengan seneng dengan apa itu ya lucu sendiri itu kan. Seperti dia. Oh, saja lah, enggak usah keluar-keluar. Ora di awal juga lu akeh jenengan riaske nek istilah iki nek apa ora itu penting sing dimaksud inilah ini loh itu. Orang HBM nek HBM dalam hati atas sing HBM menceng HBM nek HBM lulusan itu dhek ya ning yo kebiayah kabeh. Nah, masalahnya kan bahasane para HBM kan yang lain terus merasa tersinggung. Yang saya Pak Asing. Kita luruskan ya. Jadi kita kesini ini bukan tanpa alasan. Jadi yang saya ini bahayanya kalau mengeluarkan statement di tempat publik itu bakal multi arti. Saya yakin jenengan niatnya baik untuk amar ma'ruf. Saya sepakat. Cuman apapun itu, niat baik kalau enggak dengan cara baik, itu tetap enggak diajarkan dengan agama. Ini contoh ini sampai enggak pernah saya selama bertahun-tahun saya damping beliau enggak pernah saya lihat dia sedih kayak gini. Ini saya reketan ini Siti ini nih keturunan Rasulullah. Paham betul jenengan? Nyon saya ini. Rakyat yang sadar Siti ini ada di darah Rasulullah jenengan harus sadar. Kita saat nulis sapa nek Rasulullah iso dengan kiamat jenengan ngertos. Ini nyon sewu mbok yo nggak adab. Betul lho. Nyon sewu saya gini-gini tetap pakai cara Islam. Insyaallah kita tetap bil ma'ruf. Sepakat nih teman-teman nggih. Kita selesaikan dengan cara Islam nggih. Artinya gini, nyon sewu ini saya dibel dari berbagai daerah. Saya mewakili dari teman-teman. Saya minta kejelasan, klarifikasi maksud dari pernyataan-pernyataan itu apa? Kalau memang ada kebencian sekarang ini Habib ada di depan. Kalau memang saya harus datangkan Habib Ihsan Jogja sekarang, insya Allah siap hadir dari Robito. Kalau jenengan mau menasihati silakan. Tapi jenengan gesturnya kayak gitu terus kayak nggak pas. Polres Bantul Yogyakarta mengirim personel ke Pondok Raudhatul Fatihah Pleret Bantul yang diasuh Kiai Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad. Pengiriman personel dilakukan usai pondok pesantren didatangi beberapa orang ormas berujung keributan. Banyak video-video yang memprovokasi sehingga harus diamankan. Sampai sekarang anggota masih di sana. Soal insiden keributan di pondok pesantren Raudhatul Fatihah milik Gus Fuad banyak disorot warga. Orang ini bicaranya. Kejadian ini terjadi di tengah momen diskusi atau tabayun antara Forkopimkab meliputi Kapolsek Pleret, Koramil, Camat, serta Lurah. Beredar pula video berdurasi 2 menit memperlihatkan seorang anggota ormas berkemeja merah berdiskusi dengan Gus Fuad. Dalam narasi unggahan di media sosial, disebutkan anggota ormas hendak meminta klarifikasi soal konten Gus Fuad. Tidak berselang lama, anggota ormas itu dengan emosi bangkit dari duduknya dan maju ke arah Gus Fuad. Beberapa video berbeda menampilkan anggota ormas tersebut dilerai dan ditenangkan. Sementara video lain menunjukkan Gus Fuad yang mengaku dalam kondisi baik-baik saja. Menurutnya, pukulan anggota ormas tadi luput dan tidak mengenainya. Diskusi tersebut diikuti oleh salah satu anggota ormas. Di tengah acara, sekitar 5 anggota lain dari ormas yang datang ke Ponpes ikut bergabung dalam diskusi. Mereka hendak meminta klarifikasi atas sebuah video. Saat di lokasi, polisi pun ikut melerai keributan yang terjadi. Polisi sudah turun tangan menangani persoalan ini. Jajaran Polres Bantul bahkan ikut berjaga di Ponpes Raudhatul Fatihah hingga hari ini. Polres Bantul juga menerima laporan kepolisian yang dibuat oleh anggota ormas video yang viral tadi. Anggota ormas tersebut membuat laporan kepolisian dini hari atas dugaan tindak penganiayaan dan pengeroyokan yang dialaminya. Peristiwa tersebut tengah diselidiki. Polisi memeriksa pelapor dan 11 saksi. Adapun berita yang tersebar
yang mengatakan bahwa saya mukul dulu itu berita bohong. Dia orang yang mengatakan itu orang yang membela mereka. Mereka hanya membangun opini bahwa FPI yang salah. Itu salah, berita bohong. Dengarkan bahwa kejadian yang sebenarnya kami tidak rela dengan bentuk penghinaan terhadap habaib ketua kami, Habib Shodeh Al-Hasni. Kalau nggak bisa menghormati silakan, tapi jangan menghina. Ingat, saya tidak akan lupa. Saya tahu persis siapa yang mukul saya. Kalau berarti 1 lawan 1, saya tunggu. Sebelumnya, publik dihebohkan dengan adanya aksi penyerangan terhadap Gus Fuad Pleret. Hal ini karena statement dalam sebuah video yang disampaikan oleh Gus Fuad. Di dalam video berdurasi 8 menit 12 detik, Gus Fuad menyampaikan perspektifnya terkait dengan memilih guru yang benar untuk belajar agama, serta memberikan pemahaman bahwa orang-orang yang memiliki garis keturunan langsung dengan Nabi Muhammad bukan serta-merta menjadi orang yang otomatis menjadi ulama dan harus dijadikan sebagai panutan. Pertama-tama, Gus Fuad memberikan penjelasan bahwa memilih guru yang benar adalah kunci keselamatan seorang muslim. Lalu ia memberikan contoh kepada masyarakat di Kalimantan Tengah agar lebih mengedepankan belajar ilmu agama kepada lembaga pendidikan yang menjadi warisan Guru Muhammad Zaini Abdul Ghani alias Guru Sekumpul atau keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Orang Kalsel wajib belajarnya kepada ulama-ulama duriyahnya Syekh Arsyad Al-Banjari atau santri-santrinya Guru Sekumpul. Itu kalau mau aman, dan sudah terbukti berabad-abad. Bahkan pusat kewalian dunia sekarang ada di Kalimantan Selatan, sekarang ada di Martapura, ada di Sekumpul. Pemaparannya ini dijelaskan agar masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, tidak salah memilih guru agama dan menjadi liar tidak sesuai dengan syariat dan ajaran Rasulullah SAW. Ia menilai bahwa pewaris para nabi adalah ulama. Lantas, siapa yang disebut ulama? yakni orang-orang yang mengamalkan akhlak Rasulullah. Sekalipun seorang keturunan Rasulullah, jika tidak mengamalkannya, maka dia tidak sesuai dengan kategori ulama tersebut. Lalu, pengasuh pondok pesantren Rodotul Fatihah Pleret Bantul itu mengatakan, statement ini bukan bertujuan untuk memberikan stigma negatif kepada label Habib kepada para keturunan Rasulullah. Karena mereka berakhlak mulia seperti Rasulullah, merekalah yang mengamankan bumi, bukan asal bawa darahnya. Akan tetapi, sebagai peringatan kepada keturunan Rasulullah tidak serta-merta menjadi jaminan sebagai contoh yang baik bagi umat Islam. Ia mengaku bahwa statement itu bukan berarti mengingkari kehabiban. Darah itu ada tempatnya, ilmu juga ada tempatnya. Sayyidina Ali bilang, al-ilmu bil adab, la bin nasab. Ilmu itu karena adab, karena belajar, karena prihatin, karena riyadhah, bukan karena nasab, bukan karena darah.